Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murniati dengan NIM 25090620052. Saya dari kelas D, Teknik Elektronika. Baiklah, saya di sini akan share dulu. Baiklah, ini merupakan rangkaian pertama, yaitu rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop ini merupakan rangkaian multi vibrator stabil, yang dimana di sini ada komponennya yaitu ada resistor, kemudian ada kapasitor, transistor, LED, dan juga ground. Jadi, eh, fungsi dari resistor itu yaitu untuk menghambat arus atau membatasi arus. Dan untuk kapasitor, dia itu untuk menyimpan arus, dan transistor ini dia bisa disebut juga sebagai saklar, kemudian LED, dan juga ada ground. Untuk langkah kerjanya sendiri, yaitu dimulai dari VCC ini, yaitu dari sumber tegangannya, yang kemudian arus tersebut dialirkan ke resistor. Resistor ini gunanya menghambat arus atau menghambat tegangannya, agar ketika dia sampai ke kapasitor dan energi energi- dan arus tersebut itu akan ditampung di dalam eh, kapasitornya ini. Kemudian setelah kapasitornya ini itu terpenuhi, arusnya itu sudah penuh, maka dia akan mengalirkan arusnya itu ke transistor. Eh, dan kemudian eh, dari transistor ini dia mengalirkan arus ke LED, sehingga LED ini dia akan menyala atau mati. Saklar ini atau transistor itu gunanya untuk menyalakan ataupun mematikan dari arus tersebut. Di sini bisa di-run, dan nah di sini flip-flop itu sama juga seperti artinya kedap-kedip, di mana nanti eh, pada Q1 dia akan hidup, maka di D1 dia akan hidup, maka di D2 dia akan mati. Dan ketika di D1 mati, maka di D2 akan hidup. Ini akan terus bergantian secara terus-menerus sampai energi dari VCC ini habis. Kemudian kendala yang mungkin sering terjadi, mungkin itu frekuensi kedipan LED-nya mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat. Itu bisa diatasi dengan meningkatkan nilai kapasitor atau resistornya. At- Itu akan menurunkan frekuensinya, bisa memperlambat ataupun mempercepat dari kedipannya. Kemudian salah satu atau kedua LED itu mungkin tidak menyala atau tidak berkedip, maka bisa diatasi dengan mematikan, maaf, yaitu dengan itu dengan memastikan semua komponennya itu berfungsi dengan baik. Seperti kita bisa mencoba apakah LED-nya itu menyala atau tidak. Jika tidak, mungkin bisa diganti dengan LED lainnya. Em, Baiklah, kita lanjut ke job sheet 2. Job sheet 2 ini merupakan rangkaian penyearah dan juga penstabil tegangan. Di sini ada beberapa komponen, yaitu seperti transformator, terus ada BR1, BR2. Di sini ada BR1 dan BR2. Ini adalah BR, ada transformator, kemudian ada kapasitor, ada LED, kemudian Hmm, ada mesinnya juga. Jadi kegunaan dari transformator dia itu untuk menurunkan tegangan
tegangan AC. Kemudian di BR, BR ini itu untuk sebagai jembatannya atau untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor itu untuk menyimpan eh, energi. Kemudian di sini ada U1-nya. U1 ini itu sebagai eh, U1 ini bisa sebagai penjaga tegangannya eh, agar tetap stabil. Kemudian ada resistor. Resistor itu ini resistor itu untuk tempat em, membatasi ataupun menghambat arus. Kemudian ada di satu, ada di dua atau LED yaitu untuk pemancaran cahayanya. Langkah kerjanya yaitu tegangan AC diturunkan oleh tegangan AC ini diturunkan terlebih dahulu oleh TR1-nya. Yang di bawah ini merupakan eh, gambar DC yang kemudian eh, diubah menjadi tegangan AC dari tegangan AC menjadi DC. Yang di bawah merupakan rangkaian AC dan gambar di atas ini merupakan rangkaian DC-nya. Kemudian tegangan AC ini dia dialihkan yang di, yang telah diturunkan itu kemudian disearahkan oleh BR1 menjadi tegangan DC yang kasar. Jadi dari BR1 ini dia akan disearahkan yang kemudian dia menjadi tegangan DC kasar. Kemudian ada kapasitor. Dia kapasitor ini setelah dari BR1 ini dia akan pergi ke kapasitor itu untuk eh, menyaring tegangan DC kasar itu menjadi lebih halus. Kemudian ada U1 dan U2 itu dia untuk menstabilkan tegangan DC sehingga outputnya itu konstan. Dan resistor ini gunanya itu untuk em, membatasi arus tadi dan juga dia akan memberikan arus kepada LED sehingga LED ini akan menyala atau mati. Dia tegangan dari DC ke AC, maaf tadi salah sebut. Kemudian kendala yang ada itu eh, LCD-nya itu dapat rusak jika arus yang melewatinya itu terlalu besar. Jadi cara untuk mengatasinya itu itu bisa dengan menyesuaikan nilai dari resistornya ini agar arusnya mengalir itu agar arusnya mengalir melalui LED ini dia berada dalam batas yang aman. Seperti misalnya di sini R1-nya itu 1K itu mungkin bisa disesuaikan, bisa mungkin diturunkan menjadi 100 atau mungkin dia dinaikkan menjadi 10.000. Kemudian lanjut ke rangkaian diopsi tiganya. Nah, di rangkaian diopsi tiga ini itu merupakan rangkaian frekuensi modulator yang dimana komponennya ini ada transistor. Transistor ini digunakan sebagai saklar. Kemudian ada resistor. Resistor ini digunakan sebagai penghambat atau untuk membatasi arus. Kemudian ada kapasitor yaitu untuk menyimpan arusnya. Kemudian ada induktor yaitu untuk membentuk sirkuit LC yang menentukan frekuensi resonansinya. Eh, untuk langkah kerjanya yaitu dari sumber daya baterai di sini diganti bisa baterai ataupun eh, konsil.
sini menggunakan konsil sebagai sumber dayanya, yang dimana dia memulai masuk, kemudian melalui konektor inputnya. Setelah itu dia akan mengalir ke transistor terlebih dahulu. Dari sini dia akan mengalir ke transistor. Kemudian dari transistor ini dia yang akan dibias oleh R1 dan juga oleh R2-nya, yang kemudian eh, kapasitor ini dan induktor itu kapasitor dan juga induktor itu akan membentuk sirkuit osilator. Di sirkuit ini itu secara bergantian menghidupkan dan mematikan transistor yang menciptakan pulsa arus DC yang beralih dengan cepat. Karena salah satu kegunaan dari transistor ini itu juga sebagai saklar, yaitu untuk menyalakan ataupun menghidupkan gitu. Untuk menyalakan ataupun mematikan. Kemudian dari pulsa ini yang dihasilkan dari ini dia akan beralih eh, dengan bentuk gelombang AC yang kasar. Setelah itu di C1 dan di C2 ini dia akan membentuk ataupun dia akan membantu untuk menghaluskan dari gelombangnya tadi. Kemudian untuk kendalanya sendiri itu ada efisiensi yang rendah ataupun panas yang berlebih. Jadi untuk mengatasinya itu kita bisa memastikan dulu transistor itu memiliki spesifikasi yang sesuai, eh, optimalkan dengan desain rangkaiannya itu untuk mengurangi kerugian dayanya. Jadi di rangkaian ini merupakan rangkaian mengubah arus DC menjadi AC untuk aplikasi daya rendah itu sebagai bagian dari osilator. Kemudian dari job sheet 4, di job sheet 4 ini itu merupakan rangkaian dialog multimeter. Di sini ada komponennya, itu ada dioda, ada baterai, kemudian ada resistor, dan ada U1 dan U2. U1, U2, U3 dan U4 ini itu fungsinya itu untuk menguat untuk diferensial tegangan tinggi. Kemudian resistor itu sebagai penghambat ataupun untuk membatasi arus. Kemudian di sini ada juga resistor. Resistor ini gunanya untuk menghambat dan juga membatasi arus. Kemudian dioda, dioda ini gunanya untuk menyearahkan arus. Kemudian ada potensiometer. Potensiometer ini gunanya itu untuk mengatur nilai resistansi secara manual. Kemudian ada terminal. Terminal ini digunakan untuk penghubung untuk input ataupun outputnya. Kemudian eh, cara kerjanya, cara kerjanya yaitu pada tahap awalnya ini di U1 dan U2 itu akan mengambil sinyal input yang berada dan mengubahnya menjadi bentuk sinyal khusus dengan bantuan dari dioda 1 dan dioda 2. Jadi dari U1 dan U2 ini dia menerima sinyal input dari dioda 1 dan dioda 2 yang kemudian mereka alirkan ke dioda eh, ke U3, yang kemudian U3 ini menangkap semua sinyal yang berasal dari U1 dan U2. Setelah itu dia dialirkan kembali ke U4. Dan di U4 ini dia menyimpan semua
energinya, semua semua arus yang berasal dari dia mengambil semua, menginput semua sinyal dari U1, U2, dan U3 yaitu di U4. Kemudian eh, dari dari U3 ini dia mengubah sinyal U1 dan U2 itu menjadi sinyal khusus yang kemudian menggabungkannya menjadi satu. Kemudian setelah menggabungkannya, sinyal pada U3 itu diterima oleh U4 dan di U4 ini dia mengubah sinyal sinyal khusus tadi itu menjadi sinyal tegangan normal. Dan eh, kendala yang mungkin sering di sini mungkin salah satunya yaitu U1, U2, U3, dan U4-nya itu dapat mengalami saturasi jika sinyal input itu terlalu besar yang dapat menyebabkan clipping pada output. Eh, cara mema- Cara untuk mengatasinya itu dapat dengan cara memastikan sinyal input ini tuh berada pada rentang operasionalnya untuk menghindari saturasi. Jadi dari kita harus memperhatikan juga berapa nilai dari nilai input yang dihasilkan dari D1, D2 yang kemudian diambil sinyalnya oleh U3 ini kemudian yang dialirkan ke U4. Kemudian lanjut ke job sheet 5. Job sheet 5 di sini menggunakan aplikasi KiCad. Pada rangkaian kelima ini merupakan rangkaian liquid level controller, yaitu di mana terdapat komponen resistor, yaitu transistor, dan juga lalu ada kapasitor, ada dioda, dan ada satunya itu Na55P yang di, fungsinya itu digunakan sebagai timer ataupun sebagai osilator untuk mengontrol waktu ataupun saklar. Kemudian di sini ada SWS, SW, SPST yang dimana kegunaannya ini itu sebagai memutus ataupun untuk menyambungkan aliran listriknya. Kemudian di sini ada relay. Relay ini itu bisa juga sebagai saklar. Itu saklar elektromagnetik yang dikendalikan oleh sinyal listrik itu sendiri. Kemudian ada lampu, ada baterai, dan juga sini ada menggunakan mesin. Nah, untuk langkahnya sendiri, yaitu rangkaian ini dia menerima daya dari baterai. Dari baterai, baterai itu akan mengalirkan, memberikan energinya kepada U1, yang dimana U1 ini akan dikonfigurasikan untuk menghasilkan sinyal kontrol sesuai dengan kebutuhan sinyal outputnya. Kemudian dari sini dia akan mengaktifkan ataupun menonaktifkan transistor, dan dari transistor ini dia akan aktif dan juga dia akan mengalirkan arus itu ke relay, di mana eh, dia ini akan menyebabkan kontak relay itu akan berpindah posisi. Dan perubahan posisi ini itu akan em, menyambungkan ataupun memutuskan aliran listriknya dari ke lampu sehingga lampu dapat menyala atau mati. Kemudian kendalanya itu ada berupa
relaynya mungkin itu tidak dapat menarik kontaknya, dan arus dari penggeraknya dari transistor ini itu tidak cukup ataupun eh, relaynya itu rusak gitu. Jadi bisa diatasi dengan cara memutuskan terlebih dahulu transistornya, ya untuk memastikan terlebih dahulu transistornya ini itu dapat mengalir atau tidaknya terlebih dahulu, terus lalu apakah dan juga memastikan bahwasanya dia itu benar-benar eh, sudah bisa untuk mengaktifkan ataupun menyambungkan arus tadi itu ke relaynya itu dengan benar. Baiklah, aku lanjut ke job sheet 6. Di job sheet 6 ini kita masih menggunakan software dari KiCad, dan eh, ini tuh merupakan rangkaian flashing LED. Komponennya itu ada dari satu ini itu eh, gunanya itu sebagai IC pewaktu serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi waktu. Kemudian di sini ada resistor, kemudian ada kapasitor, ada LED, dan juga ada screw terminal. Screw terminal itu bisa juga sebagai koneksi input dayanya ataupun untuk output. Ini ada sumber tegangan 12 volt, ini ada ground. Langkah-langkahnya itu saat sumber tegangan diberikan, yaitu 12 volt, maka U mulai bereaksi. Ketika U mulai bereaksi atau beroperasi, maka kapasitor itu akan mulai mengisi dayanya, dan ketika dayanya sudah penuh, itu akan eh, jika 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 arus ataupun daya yang telah diterima dari kapasitor ini mencapai ataupun melewati batasnya output, maka U1 ini akan berubah statusnya menjadi tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi, di mana dia akan akan menjalankan ataupun mematikan LED-nya, yang kemudian kapasitor ini dia kemudian akan mengosongkan dayanya ketika jika dia stabil, maka dia akan melanjutkan dan atau memulai siklus barunya. Tetapi jika kapasitor ini kondisinya non stabil, maka dia akan mengakhiri dari siklus tersebut. Dan untuk kendalanya itu panas yang berlebih pada rangkaiannya. Itu cara mengatasinya itu bisa dilakukan dengan menyesuaikan nilai resistornya, apakah dinaikkan ataupun nilainya diturunkan, eh, yang dimana dia digunakan untuk membatasi arusnya tadi, sehingga dia tidak akan membuat dari eh, komponen yang ada itu tuh akan mengalami panas yang berlebih. Kemudian lanjut ke job sheet 7. Di job sheet 7 ini kita menggunakan web yaitu Tinkercad. Pada job sheet 7 ini itu rangkaian mengenai sistem monitoring dan kontrol ketinggian permukaan air, yaitu komponennya di sini ada Arduino Uno
yaitu sebagai pusat mikrokontrolernya atau sebagai otak dari rangkaian itu. Kemudian ada sensor ultrasonik, yang dimana itu untuk mendeteksi jarak objek. Kemudian ada buzzer, itu sebagai komponen output yang menghasilkan suara. Kemudian ada breadboard. Breadboard ini digunakan untuk papan sirkuit sementara dari rangkaian. Eh, itu kemudian ada LED, itu untuk menunjukkan simbol sensor, di mana ketika dia berwarna hijau, maka itu menunjukkan air itu normal, tapi jika dia berwarna orange ataupun merah, berarti dia menandakan bahwasanya air itu tuh semakin tinggi. Kemudian di sini ada LED display. LED display ini untuk menunjukkan nilai output dari sensor itu tersendiri. Di sini tuh dan cara kerjanya sendiri dari rangkaian ini yaitu uh, Arduino Arduino Uno ini Arduino Uno ini itu dia menerima uh, data dari sensor yang kemudian dia akan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang itu untuk pergi ataupun kembali. Dan jika jarak objek terdeteksi, maka dia akan berada di bawah eh, ambang batasnya. Misalnya semakin dekat jarak antara objek, maka Arduino ini akan mengaktifkan buzzer dan buzzer ini tuh akan berbunyi dan LED itu akan menampilkan informasi bahwasanya objek itu udah mulai dekat ataupun nilai jaraknya itu yang dapat diukur. Kemudian dari sensor ultrasonik ini akan memancarkan gelombang suaranya yang kemudian dia akan disampaikan ke melalui Arduino Uno ini dia dari Arduino Uno ini dia akan memberikan sinyal kepada buzzer untuk memberikan tanda-tanda itu seperti suara dan LED ini dia akan memberikan sinyal berupa warna. Kemudian kendalanya sendiri yaitu eh, pembacaan sensor yang tidak akurat. Jadi caranya itu menggunakan algoritma filtering dalam kode program itu untuk merata-ratakan beberapa pembacaan sensor dan memastikan bahwasanya sensor itu tidak terhalang oleh eh, sesuatu gitu. Kemudian untuk job sheet 8 di job sheet 8 ini sama masih menggunakan website Tinkercad, di mana rangkaian pada job sheet 8 ini itu merupakan rangkaian jam digital. Di sini ada dua buah eh, 74 AC 9 AC 595 itu tuh dia mempunyai fungsi untuk mengonversi data serial dari Arduino itu menjadi data paralel. Kemudian ada di sini Arduino Uno itu sebagai otak dari rangkaian itu. Kemudian ada kabel jumper, ada breadboard, ada resistor, dan juga di sini ada kabel USB. Kabel USB ini itu digunakan untuk eh, menyuplai data ke Arduino dan mengunggah program. Kemudian ada seven segment. Seven segment ini itu yang digunakan untuk menampilkan angka ataupun karakter.
Dan langkah-langkahnya itu sendiri itu ada dari Arduino. Ini itu mengirimkan datanya secara serial ke pin data yang ada pada 74HC9 AC595 ini, yang kemudian pada yang pertama ini yang kemudian data tersebut digeser ke data 74H kedua, yang kemudian IC 74HC595 ini mengonferensikan data serial yang diterimanya itu menjadi data paralel, yang kemudian dia diteruskan ke pin-pin output yang kemudian terhubung ke segmen segmen 7, kemudian terhubung ke 7 segmen, eh, dan 7 segmen ini dia akan menyala ataupun mati untuk membentuk angka ataupun karakternya. Kendalanya itu biasanya arus berlebih itu dapat merusak LED pada 7 segmen, sehingga 7 segmen ini tidak memunculkan angkanya ataupun tidak menyala. Jadi dilakukanlah dengan penambahan resistor seri pada setiap segmen. Pada setiap segmen 7 segmen ini untuk membatasi arusnya yang mengalir ke LED-nya. Kemudian dari situ eh, akan dispesifikasikan, dan jadi dari itu ditambahkan dengan resistor. Kemudian dari resistor itu dia akan diberi pada tiap-tiap 7 segmen ini, yang dimana itu digunakan untuk membatasi arus yang mengalir ke LED-nya sesuai dengan spesifikasi LED dan tegangan operasinya. Sehingga dengan begitu itu tidak akan dapat merusak LED karena dia diberikan resistor itu untuk membatasi dari dayanya tadi. Untuk yang terakhir, opsi 9, itu itu menggunakan eh, web dari Wokwi, tetapi di aplikasi Wokwi saya itu tidak ada gambarnya, mungkin tidak tersimpan, tapi saya akan menjelaskannya dari screenshot gambar ini. Di Jogja 9 ini itu merupakan rangkaian detektor gas, di mana di sini menggunakan ESP32 yang mempunyai fungsi sebagai pembatas nilai gas dengan Arduino. Dan di sini ada sensor MQ2 itu sebagai sensor pendeteksi gasnya. Kemudian ada DHT22 itu sebagai pembaca kelembapan ruangan, dan LCD, ada LCD itu sebagai display suhu ruangan dan gas. Kemudian ada LED ini untuk menunjukkan tingkat gas pada ruangan, dan ada buzzer itu sebagai alarm untuk mendeteksi gasnya. Eh, Langkah kerjanya yaitu ESP32 ini tuh akan secara terus-menerus membawa akan terus membaca data dari sensor gas MQ2 dan sensor suhu kelembapan DHT22. Yang kemudian data itu diterima dan diproses oleh ESP22 ini, dan jika dan jika berkonsentrasi gas yang akan melebihi ambang batas, maka ESP32 ini akan mengaktifkan buzzer dan kemudian menyalakan LED. Dan data suhu dan kelembapan itu akan ditampilkan pada LCD,
Dan proses pembacaan sensor ini sensor ini itu pengolahan data dan aktivasi aktuatornya itu berlangsung secara berulang-ulang selama rangkaian itu beroperasi. Jadi dia akan terus-menerus dari ESP ini akan menerima data dari eh, MQ2 dan juga dari DHT22 yang kemudian diproses oleh ESP32 ini. Kemudian ketika sudah melebihi ambang batas datanya, maka dia akan membunyikan buzzer. Dia akan mengaktifkan buzzer dan buzzer ini akan bunyi dan LED ini pun akan menyala. Yang dimana dia menunjukkan em, akan menunjukkan hasilnya atau menunjukkan datanya itu pada LCD ini. Dan kendalanya itu dalam kondisi cahaya tertentu itu tampilan LCD-nya mungkin sulit dibaca. Jadi itu tuh bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan kontras LCD-nya ataupun menambahkan lampu lampu latar at- yang dapat diukur kecerahannya sehingga kondisi cahayanya itu akan terlihat seperti itu. Jadi mungkin sekian yang bisa dapat yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya dan apabila ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.